Bapak Petrus untuk presentasi pada hari ini, dan setelah presentasi pada pagi hari ini kita akan membuka sesi tanya jawab. Sekiranya dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian jika ada pertanyaan, mungkin setelah dari presentasi boleh langsung menanyakannya saja. Mungkin waktu dan tempat saya persilahkan untuk Bapak Petrus, boleh memulai presentasinya. Baik, selamat pagi. Terima kasih Aldo. Kedengarkan suara saya? Iya Pak, kedengaran. Oke, saya coba sharing dulu. Baik, kita mulai saja presentasi kita hari ini, sharing kita hari ini. Jadi, sorry, ini slide yang beda ya, bentar ya. Slide-nya ada 2. Bentar. Sharing. Selamat pagi Bapak, sambil menunggu Pak Petrus, izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya Pak. Nama saya Widianto Pak, dari MI juga. Saya teammate juga dari Aldo untuk handle Nutanix. Jadi hari ini semoga presentasi dari Pak Petrus mengenai cloud platform bisa membantu Bapak nih dari perusahaan-perusahaan Bapak untuk bisa lebih berkembang, develop aplikasi maupun lainnya di hybrid cloud maupun di manfaatkan cloud public. Oke, saya sharing screen aja. Ya. Baik, thank you. Ya, saya biasa pakai Zoom, jadi pakai Teams ini agak bingung juga. Saya sekarang terlalu banyak platform, Mbak, untuk online meeting. Saya ternyata buka file, bukan buka screen-nya. Oke, kita mulai ya. Ini screen-nya. Ya. Jadi topik kita hari ini itu Fast and Agile IT ya, menggunakan Nutanix. Kita akan bahas nanti satu persatu bagaimana kita bisa survive gitu ya, kita bisa mengarah ke arah digital platform, ke arah cloud ya, menggunakan teknologi dari Nutanix. Oke, ini related lah ya ke kondisi kita kali ini gitu ya. Jadi kita bisa survive kalau misalnya kita bisa responsif ya ke arah perubahan. Bagaimanapun juga saat ini, hari ini ya, kita dihadapkan pada perubahan fundamental ya. Yang dulunya biasa kita ke kantor gitu ya, sekarang kita harus kerja dari rumah, dan itu membuat banyak perubahan ya, dari yang biasanya kita bisa fokus sekarang harus dualisme ya. Yang kerjaan rumah sama kerjaan di kantor gitu barengan. Nah itu jugglingnya gimana? Kemudian kalau dulu kita nggak biasa pakai tools-tools seperti ini gitu ya, Microsoft Teams, Zoom, mau nggak mau kita dipaksa juga ya, gimana sih caranya mengadakan webinar ini, gimana presentasi menggunakan tools seperti ini. Nah itu masih bagian dari kecilnya ya, kalau misalnya kita lihat ke fundamental bisnisnya, setelah ini pasti ada perubahan ya. Bisnis pasti ada shifting gitu ya, dan kita bisa nanti lihat siapa yang bisa dengan cepat mengcapture perubahan ini, dia akan survive. Oke, dia saat seperti ini dua kata kunci yang penting adalah efisiensi dan optimization ya. Gimana caranya kita bisa mengefisiensikan ya, kemudian mengoptimalisasikan ya. Kalau kita di IT berarti arahannya adalah environment IT kita ya. Jadi secara improvement gitu ya, bagaimana kita punya habit yang dulunya seringkali gampang gitu ya, menghabiskan energi listrik katakanlah ya, itu kita banyak menggunakan perangkat-perangkat ya yang selama ini kita tidak hitung gitu pemakaian listriknya. Sekarang jadi bagaimana kita cara mengefisiensikan itu dari sisi energi ya. Kemudian dari sisi optimalisasi skill perangkat ya, skill kita gitu ya, yang dulunya hanya perangkat infrastruktur hardware, sekarang juga mau nggak mau dipaksa juga untuk
harus mengerti bagaimana sih memanfaatkan teknologi cloud ini, ya. Karena bagaimanapun juga customer kita, ya, either internal customer atau external customer, ya, sekarang intentionnya berubah gitu. Mereka pengennya serba cepat, ya. Ya ini dia, ya. Jadi pengaruhnya adalah apapun yang kita berikan untuk customer kita itu harapannya bisa cepat dan bisa langsung digunakan, ya. Di sini fokus self service-nya, ya, itu terasa gitu ya, kalau misalnya banyak sekarang, ya, perusahaan sudah katakanlah contohnya McDonald, ya, dia sudah menggunakan perangkat self service, jadi customer-nya bisa memilih sendiri, ya, menu yang diinginkan dan membayar, ya, itu salah satu self service-nya. Kalau di IT itu perangkat kita, ya, itu nanti ada self service-nya, jadi internal customer atau developer, ya, business user, kalau dia mau mendeploy aplikasi, ya, mendeploy virtual machine gitu, ya, dia bisa melakukannya sendiri, ya. Kemudian ada automation, ya. Kenapa automation penting sekali? Karena semakin lama semakin kompleks, ya. Dependensi antar aplikasi juga semakin kompleks, ya. Requirement juga semakin kompleks, ya. Kalau misalnya kita lakukan sendiri-sendiri bisa, ya, tapi itu takes time, ya. Nah di sini, ya, karena customer-nya butuh cepat, ya, mau nggak mau automation itu akan banyak membantu, ya. Bagaimana mendeploy database, ya. Bagaimana melakukan, ya, integrasi, ya, dengan cepat. Nah itu perlu automation. Kemudian analitik, ya. Jadi dengan analitik behavior kita, ya, behavior di IT, ya, behavior di aplikasi itu bisa di tracking, ya. Kemudian dengan data yang ada, ya, bisa direkomendasikan gitu, bisa dilihat poin-poin mana sih yang bisa kita lakukan perbaikan, ya, improvement dengan data-data yang telah dianalisa, ya. Nah seperti itu. Kemudian, nah ini tadi sudah saya sebutkan, speed, ya, speed itu jadi new currency of business, ya. Ini terkait juga nanti, ya, generasi milenial, ya, kemudian yang next berikutnya zilenial itu, ya, itu akan gampang sekali berpindah gitu, ya, berpindah platform, ya, berpindah ke kompetitor kalau misalnya, ya, kita tidak bisa memberikan request, ya, mendeliver request dengan cepat, ya. Kalau di internal IT saat ini sudah kejadian, ya, itu kita nyebutnya shadow IT, ya. Jadi kalau business user request ke IT-nya kemudian responnya lambat, ya, business user biasanya atau developer itu dia akan open account di public cloud dan dia akan mendeploy aplikasi, mendevelop aplikasinya di public cloud, ya. Nah itu dia, ya. Kemudian dari segi speed juga saat ini, ya, 5G sudah diimplementasi, ya, mungkin tahun depan, ya, kita udah bisa menikmatinya. Kemudian dari segi teknologi Ethernet itu sudah diratifikasi sampai kecepatan 800 giga, ya. Jadi kenapa teknologi Nutanix ini menggunakan teknologi Ethernet ketimbang teknologi SAN, ya, Storage Area Network, ya. Storage Area Network saat ini sudah tertinggal, ya, yang paling baru pun cuma sampai 32 giga. Kebanyakan yang dipakai saat ini 11 giga speednya, ya. Nah, Oke, teknologi tren, ya, dilihat dari teknologi tren, ya, tadi sudah beberapa sudah saya sebutkan, ya. Jadi bagaimana teknologi tren ini kita bisa anggap, ya, ini tools adalah, ya, tools, bagaimana tools ini bisa kita manfaatkan untuk mendevelop bisnis kita, ya. Jadi yang selama ini kita masih ada di traditional business dengan traditional infrastructure, ya, itu bagaimana caranya dia bisa memanfaatkan teknologi terbaru ini buat improvement dari bisnis kita. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi IoT, ya, untuk proses improvement di sisi manufacturing, ya, atau di bisnis-bisnis yang lain, ya. Kemudian bagaimana tadi, ya, cyber security, ya, sekarang lagi rame gitu, ya. Kita lihat di news gitu, ya. Data-data banyak yang bocor, ya, dari e-commerce. Nah, itu juga, ya. Jadi masalah-masalah seperti ini, ya, meskipun banyak kendala, tetap harus kita bisa manfaatkan, tapi tanpa melupakan dari sisi security-nya. Oke,
Jadi melihat itu semua bagaimana kita menimbang gitu ya, menimbang apakah ada opportunity ya dari sisi kita ya. Jadi kalau kita punya masalah saat ini kerja dari rumah ya, kemudian ada problem, bagaimana problem ini bisa menjadi opportunity ya. Jadi mekanismenya adalah dengan design thinking ini kita bisa mendevelop suatu inovasi sebenarnya. Jadi kalau mau kita bahas design thinking-nya juga terlalu panjang gitu ya. Tapi artinya sebenarnya adalah krisis kita saat ini juga sebenarnya ada dua sisi ya. Itu ada sisi opportunity yang mungkin belum kelihatan. Nah ini yang harus bisa digali ya. Dan biasanya sudah jelas ya beberapa contohnya bisnis model yang seperti ini ya, seperti Render Runway gitu ya, yang pojok kanan ini ya, bagaimana dia memanfaatkan ya fashion ya, desainer yang harganya mahal itu ya, dia bisa rentalkan ya. Dia rentalkan, kemudian bisa dikembalikan, kalau ada kerusakan diperbaiki, dibersihkan, kemudian bisa dirental lagi. Jadi customer nggak harus beli. Ya. Kemudian dari sisi otomotif ya, ini di Zoomcar di India gitu, dia customer bisa subscribe, bisa milih mobilnya sendiri ya. Kalau udah bosan dia bisa ganti mobilnya sendiri dan itu di maintain, disanitize gitu ya. Nah ini bisa jadi satu opsi ya dari kalau misalnya kita pakai Gojek, pakai GrabCar gitu ya, kemudian pakai taksi yang sharing dan tidak personalized gitu ya. Nah kalau di saat ini kan kita concern dengan safety, dengan healthy. Nah Zoomcar ini dia memanfaatkan poin itu, sanitize itu, jadi mobil yang dia sewakan, mobil yang di delivery itu udah termasuk service di sanitize ya. Kemudian e-commerce saat ini yang biasanya cuma online ya udah mulai merambah ya jadi O2O platform ya. Jadi disatukan dalam satu platform ya, juga ada physical store-nya ya. Kemudian yang baru juga ada cloud kitchen. Nah, ini apa sih cloud kitchen ya? Cloud kitchen itu dia ada satu perusahaan dia menyewakan kitchen-nya ya. Jadi kalau ada chef atau ada entrepreneur ya yang mau punya bisnis di masakan ya, makanan, food delivery, nah dia bisa fokus untuk langsung ke bisnis masakannya ya, foodnya ya, tanpa harus memikirkan bagaimana menyiapkan infrastruktur, membeli perangkat-perangkat itu di dapur ya. Jadi customer kalau di luar sudah ada aplikasinya, customer bisa pesan makanannya gitu ya dan akan di delivery ya. Kalau di sini di contohnya sebenarnya sudah ada gitu, itu kayak PHD gitu, Pizza Hut delivery ya. Cuman itu dia khusus punya dia sendiri. Nah, ini modelnya agak beda karena setiap orang ya itu bisa utilize kalau punya dapur ya bisa dimanfaatkan untuk hal-hal seperti ini. Oke, nah itu dari sisi bisnisnya. Jadi dari sisi expectation ke IT-nya akhirnya juga diinginkan ya bisa mengikuti requirement seperti itu. Bagaimana bisa ide-ide baru bisa mendrive bisnis gitu ya. Jadi diharapkan masing-masing gitu ya bisa menemukan inovasi dari bisnis kita yang ada saat ini. Benar kita bisa melakukan voting. Kalau misalnya saat ini kita tidak punya platform online gitu ya, e-commerce gitu ya, bagaimana kita bisa secepat kilat gitu ya punya toko online gitu. Itu caranya ya. Kemudian shifting kita yang biasanya lebih banyak di infrastruktur gitu ya, itu harus fokusnya ke sisi dari aplikasi sekarang ya. Jadi selain memikirkan bagaimana inovasinya, bagaimana go to marketnya ya, jadi perangkat infrastrukturnya itu harus sudah ada automationnya. Jadi kita nggak lagi waktu kita habis 80% untuk hanya memaintain infrastruktur supaya jalan gitu ya. Jadi dari infrastruktur juga harus di simplified ya. Nah, kalau sudah di simplified akhirnya apa? Akhirnya kita bisa fokus bagaimana kita mendrive bisnis kita ya, rapid time to market pada saat ada ide bisnis, develop aplikasinya dan bisa di push ke marketnya. Nah ini dari segi infrastrukturnya, dari segi application development-nya pun kita nggak bisa lagi memakai
pola-pola framework tradisional ya, yang modelnya waterfall seperti itu ya. Jadi waterfall itu kalau orang bisnis punya inisiatif dan minta dibikinkan aplikasi ya, nanti setelah jadi baru dikasih ke orang bisnis. Jadi ketika ada perubahan itu cycle-nya panjang sekali. Jadi biasanya saat ini dilakukan adalah developer akan menggunakan framework Agile ya, kemudian dia memakai DevOps ya. Oke, jadi ini developer ya, kemudian infrastruktur itu bisa self-service. Jadi developer kalau misalnya butuh database, butuh aplikasi, Docker gitu ya, dia bisa deploy sendiri ya. Kemudian operation dan developer pun udah bisa seamless inline gitu ya. Nah, jadi makanya ada istilahnya namanya DevOps ini ya. Jadi ketika ada perubahan bisa dikondisikan dengan cepat dan bisa di-deliver ya, bisa diupdate dengan cepat ya. Nah, semuanya yang saya ceritakan di depan itu kalau misalnya kita masih berkutat di sisi legacy arsitektur, itu akan menambah kompleksitasnya ya, tadi saya bilang ya. Jadi kalau yang dulu kita punya habit ya, untuk menerapkan teknologi baru ya, proses pemilihan teknologi ya, meeting dengan vendor ya, meeting dengan prinsipal ya untuk menentukan apakah teknologi ini cocok ya, itu udah banyak makan waktu gitu ya. Kemudian pada saat deployment gitu ya, masing-masing komponen ya itu akan datang sendiri, kemudian harus ada fase integrasinya ya. Jadi biasanya ini memakan waktu 3-6 bulan gitu ya. Nah, termasuk delivery-nya ya. Kemudian dari proses manage ya, karena di sini di legacy infrastructure banyak komponennya ya, ada storage, ada server, ada virtualisasi, ada SAN ya, SAN switch ya. Itu masing-masing menimbulkan silo dari segi teknologinya. Dari kalau IT kita misalnya banyak gitu ya, lumayan ya, ada terbantu. Tapi kalau IT-nya cuma sedikit, artinya biasanya yang jadi admin ya cuma satu orang, dan itu menimbulkan kompleksitas ya. Nggak mungkin lah satu orang bisa mengerti setiap komponen ini dengan baik ya. Jadi ketika terjadi troubleshooting ya, teknologi yang silo ini kalau orangnya banyak, biasanya yang lebih fokus terjadi adalah proses blaming ya, saling menyalahkan ya. Kalau aplikasinya lambat ya, kemudian komplain ke IT ya, yang terjadi bukan menemukan masalahnya, tapi yang terjadi adalah blaming tadi ya. Nah, ini ada di mana problemnya itu susah ditemukan ya. Masing-masing akan ngecek secara silo. Karena di sisi silo nggak ketemu, akhirnya saling menyalahkan ya. Belum lagi dari sisi upgrade dan update ya. Banyak komponen yang harus diupdate ya. Masing-masing komponen ini harus diupdate ya. Update-nya ini juga nggak mudah, itu biasanya yang sering terjadi. Dari sisi storage diupdate ya, kemudian dari server tidak diupdate, problem gitu ya. Servernya nggak bisa lihat lagi storage-nya, kayak aplikasinya otomatis gantung gitu ya, langsung stall ya. Nah, dia user komplain. Nah, ini proses yang seperti ini yang sering kali terjadi ya. Kemudian planning ya, planning karena banyak komponennya, akhirnya setiap bagian ya harus planning gitu ya masing-masing ya, dan itu jadi lebih sulit ya. Nah, inilah yang kita sebut old habit gitu. Ini yang bisa kita sederhanakan ya. Jadi gini ya, jadi cost optimization-nya ya, yang dulunya kita paling besar ada di maintenance untuk existing system ya, ini kita bisa transform gitu ya. Jadi dengan lebih fokus pada value-nya gitu ya. Jadi kalau pada saat kita menentukan teknologinya, kita lihat gitu, nggak cuma cost cut, tapi bagaimana kita bisa mengoptimalkan gitu ya, cost optimization ini untuk meng-acquire ya, teknologi yang support bisnis kedepannya ya. Jadi kita udah lihat ya contohnya, ini sudah tidak terbantahkan. Karena apa? Karena kita lihat banyak startup sekarang gitu ya, yang cuma bermodalkan aplikasi gitu ya sebenarnya ya. Kita lihat ya, teknologinya menggunakan teknologi cloud itu bisa berkembang dengan pesat ya, bahkan bisa
bersaing dengan tradisional bisnis, ya. Rapid time to market, ya, itu penting sekali, ya, karena begitu kita lihat kompetitor sudah mulai, gitu ya, kita bisa meningkatkan feature, kita bisa meningkatkan usability, gitu ya, mudah diakses, ya. Nah, kalau ada komplain atau apa, ya, kode-kode bisa segera diperbaiki, ya. Kemudian flexible IT consumption, ya, jadi bisa mulai dengan yang sesuai yang dibutuhkan, ya, nggak harus lagi kita melakukan investasi capex untuk 3-5 tahun, ya, karena itu sudah pasti wasting, ya. Kita tahu, ya, Morlow dia bilang, ya, hampir setiap tahun lah Intel itu mengeluarkan teknologi baru, ya, prosesor baru. Kalau misalnya kita melakukan pembelian setiap 3-5 tahun, artinya teknologi yang kita terima itu udah pasti akan segera tertinggal, ya. Nah, kalau kita menggunakan framework-nya Nutanix, ya, yang dimana dia bisa linear scale dan mixing generation dari prosesor, ya, kita bisa mulai dengan sesuai kebutuhan kita, ya. Kemudian one click simplicity, ya. Jadi perangkat kita, ya, infrastruktur kita itu harus bisa secara mudah di manage, ya, tidak lagi menimbulkan complexity, ya, karena kita nggak ada waktu lagi untuk memaintain infrastruktur, kita harus lebih fokus ke bisnis dan aplikasi kita, ya. Inovasi, ya, seringkali prinsip-prinsip entah itu hardware, entah itu software, itu mengeluarkan update, mengeluarkan upgrade, ya, dan itu seringkali tidak bisa kita deploy dengan cepat karena ya itu tadi dependensinya kita nggak tahu sampai di mana, ya. Nah, dengan perangkat Nutanix itu sudah ada life cycle management yang memperhitungkan hal seperti itu. Jadi pada saat kita mengupgrade satu komponen, life cycle management akan menampilkan komponen-komponen mana lagi yang harus upgrade dan di-update, ya, sekaligus, ya. Jadi tidak ada salah dalam satu sisi di-upgrade tapi sisi lain tidak di-upgrade seperti traditional infrastructure, ya. Nah, ini dia, ya. Jadi life cycle ini, habit yang lama ini bisa kita rubah, ya. Jadi pada saat proses pembelian pun lebih simple, ya. Kita cuman bisa involve dengan satu vendor, gitu ya. Teknologinya jelas, end to end ada, ya. Deployment-nya itu nggak gampang, nggak perlu berbulan-bulan, gitu ya. Dalam sehari begitu teknologi datang kita bisa deploy, ya. Kemudian simple to manage, ya, karena ada dalam satu dashboard, kita nggak perlu buka banyak dashboard untuk troubleshooting, ya. Sudah ada insight-nya, sudah ada rekomendasi remediation-nya, sudah ada self-healing-nya, ya. Kemudian ada kemampuan one click upgrade, one click update, ya, seperti tadi, ya. Dan planning-nya pun sudah ada kemudahan juga karena sudah ada kemampuan untuk forecasting, ya. Di sisi Nutanix-nya sendiri sudah ada machine learning-nya yang men-tracking behavior dari penggunaan resource kita, ya. Jadi pada saat kita melakukan simulasi forecasting untuk budgeting tahun depan, Nutanix udah bisa memberikan forecasting tipe hardware yang dibutuhkan untuk planning ke depannya, ya. Oke. Jadi digital transformation journey dengan Nutanix itu biasanya kita mulai dengan memodernisasi IT infrastruktur kita, ya, yang menggunakan tradisional platform tadi ke enterprise cloud platform. Kenapa? Karena kedepannya semua arahnya adalah ke cloud native application, ya. Semuanya akan lari ke sana karena lebih mudah dan bisa dimanfaatkan juga kalau misalnya kita akan memanfaatkan public cloud, ya, kemampuan untuk multi cloud services, ya, untuk application dan data pun sudah ada di Nutanix. Dan ini teknologi-teknologi ini bisa kita combine dengan teknologi tadi, apa kita mau melakukan ujung-ujungnya IoT misalnya, atau mungkin blockchain atau apa, gitu ya, itu bisa kita combine, ya, meskipun kita punya public cloud, ya, tapi infrastruktur kita pun sudah punya kemampuan seperti di public cloud, ya. Oke, jadi ini, ya, jadi yang
seringkali kita lihat ya di data center kita punya server sendiri gitu ya. Kita punya perangkat SandSwitch sendiri, punya storage sendiri, punya flash storage sendiri ya. Bayangkan ini semua ada di data center kita ya. Biasanya dalam satu rak ya. Kita harus pikirin cablingnya, kita pikirkan juga powernya berapa ya. Kalau kita co-location berarti ada biaya untuk co-locationnya ya. Itu biasanya akan ada overhead cost yang cukup besar ya. Nah ini bisa disimplified ya menggunakan perangkatnya Nutanix ya, yang semua kemampuan tersebut ya sudah ada di dalam perangkatnya Nutanix ya. Di Nutanix ya, dari sisi storage-nya ya itu sudah mampu ya. Kalau katakanlah kita butuh object storage pun sudah kemampuan itu sudah ada di sini ya. Kalau butuhnya file sharing pun sudah ada kemampuannya di sini ya. File sharing yang level enterprise dan ada file analytic-nya ya, itu ada di Nutanix ya. Perangkatnya ini juga ya. Kemudian kemampuan replikasi ya untuk ke DR pun sudah ada di sini ya. Jadi pada saat kita membangun DR site ya, kita menggunakan konsep yang sama ya, sesuai kebutuhan ya. Replikasi kita tinggal pilih VM-nya, dia akan melakukan replikasi ya. Untuk DR site kalau misalnya kita tidak ingin punya atau membangun DR sendiri, kita bisa memanfaatkan DR site-nya Nutanix yang ada di cloud ya. Jadi sudah ready ya, cuman mungkin data center-nya belum ada di Indonesia, jadi masih di luar ya. Tapi misalnya kalau kebutuhannya seperti itu gitu ya, dan kita tidak ingin punya perangkat sendiri di DR ya, kita bisa memanfaatkan DR site dari Nutanix ya. Nah dari sisi DR dan production itu bisa di-maintain menggunakan satu platform ya, satu dashboard yang namanya Prism ini ya. Nah ini dengan ini kita udah bisa mendukung untuk aplikasi-aplikasi yang di data center kita yang level enterprise ataupun aplikasi-aplikasi kita yang baru yang menggunakan cloud native application ya. Nah ini dia ya. Jadi tadi ya habit kita yang baru di mana pembelian itu bisa dimulai sesuai kebutuhan, nggak harus lagi 3-5 tahun kita menggunakan CapEx ya. Kemudian itu perangkat itu pun sudah mendukung cloud native DNA ya, seperti rapid time to market, PSU grow, continuous innovation seperti itu ya, dan one click operation. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi yang ini perangkat kita yang sekarang gitu ya, di mana masing-masing punya license dan maintenance cost sendiri ya, bayangkan. Kemudian itu bisa di-modernize menggunakan perangkat Nutanix. Untuk hardware-nya terserah, bisa dipilih ya, asal ada di dalam hardware compatibility list ya. Nah, perangkat Nutanix ini sudah support multiple hypervisor. Kenapa? Karena kita lebih fokus ke cloud-nya ya. Jadi kalau kita udah di cloud ya, itu kita tidak peduli lagi hypervisornya apa, yang penting aplikasi bisa jalan ya. Dan Nutanix sudah support untuk Kubernetes-nya ya. Jadi kita tidak harus lagi mendeploy dari awal, cukup kita enable aja ya. Ini nanti platform Kubernetes, Docker gitu udah langsung bisa dimanfaatkan, kita langsung fokus mendeploy aplikasi kita ya. Sudah mensupport next generation dari virtualization, yaitu container ini ya. Jadi dalam satu perangkat ya kita bisa mensupport teknologi virtualization dan teknologi Docker containerization ya dengan satu manajemen platform, dan itu jelas lebih dimudahkan ketimbang kalau misalnya kita beli perangkat lain lagi gitu ya untuk teknologi cloud native application ini. Oke. Nah ini dia ya. Jadi kita menggunakan perangkat yang kita sebut hyperconverged infrastructure gitu ya. Di sini kita lihat ya, hardware-nya terserah tadi ya, sudah disampaikan. Kemudian di Nutanix ada namanya Distributed Storage Fabric ya. Jadi meskipun kita punya banyak hardware ya, banyak node di sini ya, itu datanya otomatis akan didistribute di setiap node ya. Jadi masing-masing akan menyimpan copy data, ada 2 keping data gitu ya, akan dikopikan di node yang berbeda ya.
Kemudian masing-masing node ada namanya controller. Nah, controller ini sudah dikonfigur secara clustering. Ya, sudah ada kemampuan HA-nya. Jadi ketika satu node mati, otomatis nanti aplikasi akan pindah ke sebelahnya, ya. Kemudian kontrol akan diambil alih oleh si VM ini, ya. Nggak ada lagi namanya single point of failure, ya, seperti ini. Kemudian dari segi monolithic aplikasi kita, ya, ini aplikasi enterprise kita, ya, biasanya masih bentuknya VM seperti ini, ya. Nah, di Nutanix kita bisa lakukan mikrosegmentasi, ya. Jadi kita bisa pisahkan, ya, yang di public subnet, ya, kemudian di private subnet, ya, itu kita bisa pisahkan. Selain menggunakan VLAN, ya, kita juga bisa menggunakan mikrosegmentasi, jadi lebih granular, ya. Kalau VLAN biasanya itu lebih di-enforce oleh teman-teman security, gitu ya, dan itu biasanya fix, ya, sehingga tidak bisa fleksibel pada saat kita membutuhkan customisasi di sisi security. Dan mikrosegmentasi ini bisa membantu, ya, karena kita bisa membuat policy, misalkan ada dua environment yang berbeda harus komunikasi, ya, meskipun beda VLAN, ya, dengan mikrosegmentasi ini itu bisa dimungkinkan, ya. Oke, jadi tadi saya sampaikan, ya, untuk DR pun sudah ready, ya. Kita ada namanya Zylib, ya, untuk melakukan DR ke cloud, ya. Kemudian untuk backupnya pun, ya, kita sudah ada appliance yang kerjasama, ya, integrated dengan software backup seperti Veeam dan HiQ, ya. Ini dia, ya. Kalau misalnya kita tidak ingin membackup keluar perangkat Nutanix seperti ke tab, ya, tapi misalnya hanya cukup disimpan di perangkat Nutanix, itu sudah ada built-in backupnya, ya. Jadi kita bisa menentukan schedule, ya, kapan harus di backup secara otomatis, itu sudah bisa dilakukan, ya. Jadi kita bisa melindungi aplikasi kita, ya, kapanpun kita melakukan snapshot backup, gitu ya, itu bisa di restore. Oke. Nah, kalau kita sudah terlanjur punya atau kita sudah punya workload di public cloud seperti di Amazon, dan kemudian biasanya kita punya kendala pada saat kita ingin menarik data kita untuk taruh di on-premise, di Nutanix sudah ada yang namanya Nutanix Move ini, ya. Nutanix Move ini bisa memindahkan data-data kita yang di public cloud seperti Amazon ke dalam infrastruktur di data center kita, ya. Oke, nah phase kedua, ya, kita masuk ke Enterprise Cloud Automation. Jadi setelah kita modernisasi, ini di level virtualisasinya, di sini kita udah mulai menerapkan Docker dan Kubernetes platform, ya. Jadi dengan Carbon namanya, kita udah bisa mendeploy, gitu ya, aplikasi-aplikasi yang cloud native, ya. Jadi dengan kontainer ini pemanfaatan resource kita akan menjadi lebih optimize. Kenapa? Karena di level kontainer itu penggunaannya, ya, penggunaan resource-nya itu lebih kecil ketimbang di level virtualisasi, ya. Jadi kalau virtualisasi itu di dalamnya sudah ada OS-nya sendiri, gitu ya. Kemudian aplikasi, dan biasanya besarannya itu 1 giga, ya, dengan kontainer itu lebih kecil, bisa ratusan mega, ya. Sehingga ketika dia harus dipindahkan ke public cloud, itu lebih efisien, gitu ya, karena tidak perlu banyak resource, ya, tidak perlu banyak overhead, ya, lebih portable, ya. Kemudian di Nutanix juga ada yang namanya database as a service, ya. Di sini memudahkan proses provisioning dari database, ya, seperti kalau teman-teman ada yang pernah atau mungkin ada yang DBA di sini pasti tahu, ya, kalau misalnya kita mendeploy database itu nggak bisa sembarangan, gitu ya. Kalau tidak mengikuti best practice, biasanya ada masalah nanti di performance, ya. Kemudian harus di hardening segala macam. Nah, dengan database as a service ini sudah disediakan template blueprint-nya, ya. Jadi kalau kita mau mendeploy katakanlah Oracle RAC, kemudian MS SQL, ya, Postgre, gitu ya, yang sudah kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, itu udah bisa
blueprint-nya, ya kita kustomisasi, kemudian kita publish. Ya, jadi setiap kali kita mendeploy database kita, itu udah sesuai dengan best practice yang kita butuhkan, nggak perlu lagi dari nol. Ya, itu satu. Kemudian kita juga bisa memproteksi database kita di level database. Ya, kalau biasanya kita memproteksi database kita di level VM dengan backup, dengan snapshot, ya, atau dengan log shipping gitu ya kita backup. Nah, dengan database as a service ini ya kita bisa cukup melakukan scheduling. Jadi ada database katakanlah MS SQL gitu ya. Kita cukup melakukan scheduling untuk melakukan snapshot di level database ya. Jadi hanya perubahan-perubahan log-nya aja nanti yang akan di capture. Nah, jadi ketika sudah di schedule kapanpun dibutuhkan gitu, katakanlah misalnya tim billing mau bikin report gitu ya untuk billing ya, dia bisa request tanggal berapa ya. Jadi berdasarkan snapshot yang sudah dimiliki itu bisa dideploy untuk jadi database instance sendiri atau mau jadi VM ya dengan database di dalamnya. Udah sampai seperti itu ya. Jadi istilahnya database corrupt pun sudah bisa diminimize ya, bahkan dihilangkan dengan teknologi database as a service ini. Ya. Termasuk tadi kemudian patchingnya ya, patching database juga nggak gampang gitu ya. Nah, dengan menggunakan database as a service ini pada saat proses patchingnya pun lebih aman gitu ya. Integrated database, integrasi database-nya itu bisa di make sure ya, karena yang dilakukan adalah proses patchingnya itu dilakukan menggunakan snapshot yang sudah dimiliki ya. Jadi kita bisa tahu ya begitu lakukan patching ini sudah benar dan sesuai gitu ya, itu akan di deploy di database production ya. Oke, ini dia ya. Jadi untuk dari sisi operation ya, selain dari level VM, kemudian cloud native dan database itu semua sudah bisa dilakukan. Ya, kemudian ini ya dari segi security ya, kita bisa lakukan application based mikrosegmentasi. Ya, ini sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi meskipun underlying VLAN-nya beda ya, kita bisa melakukan granular security lagi ya. Jadi kalau misalnya sudah tembus katakanlah ya secara perimeter luar tembus oleh hacker ya, di dalam pun sudah ada logical firewall-nya. Jadi nggak bisa sembarangan paket-paket yang tidak dikenal gitu ya bisa menembus logical firewall ini, karena secara granular kita bisa tentuin ya ini paket dari mana, port berapa, mau kemana, itu kita bisa tentuin ya. Di luar itu otomatis akan di drop ya. Oke. Ini dia ya. Nah, ini dari level infrastrukturnya sudah support, kemudian dari level culture juga ya, kita tinggal menerapkan DevOps framework ya. Di sini mengoptimize kemampuan Nutanix untuk cloud automation-nya ya. Jadi nggak lagi kita mendeploy aplikasi dari nol, install OS dulu gitu, dan install aplikasinya nggak perlu ya. Di Nutanix sudah ada marketplace-nya ya. Kita bisa mendeploy aplikasi yang sudah biasa ya, seperti MySQL gitu ya, seperti LAMP itu sudah disediakan image-nya. Atau kalau kita punya aplikasi khusus gitu ya, kita bisa bikin blueprint-nya seperti ini ya. Jadi kita bikin blueprint-nya yang saling dependensi seperti ini ya. Jadi kalau misalnya database ya itu akan up ya, akan nunggu MySQL-nya running atau udah diimplementasi baru Apache-nya jalan, kemudian load balancer-nya ya juga akan ngelihat ya ada kemampuan melihat dependensi ini. Dan ini bisa di-package dalam satu blueprint, dan ini pada saat di-deploy itu akan di-deploy dalam satu klik ya, dalam satu step. Nah, jadi aplikasi kita katakanlah tadi kita punya bisnis inisiatif ya, akan ada banyak aplikasi, katakanlah web server gitu ya, kemudian database-nya ya. Nah, itu nggak perlu kita mendeploy satu-satu ya, kita cukup deploy blueprint-nya ini, kita update blueprint-nya ini ya, itu otomatis nanti
dari sisi production-nya juga langsung bisa terupdate ya. Ini ya, kayak saya bilang tadi ya, marketplace-nya ya. Jadi sudah disediakan ya. Kalau mau mendeploy database Cassandra misalnya sudah ada ya, mau mendeploy Hadoop pun sudah disediakan ya, MySQL ya. Kita bisa lihat itu banyak di Nutanix Marketplace-nya ya. Oke, jadi ini kita lihat ya, ini framework-nya ya. Jadi dari desktop application, mobile application, web application pun bisa running di sini ya. Semuanya based on API-nya. Jadi API-nya Nutanix pun bisa kita akses ya. Kemudian kita bisa lakukan coding ya. Jadi pada saat kita mendeploy pun dari coding kita itu kita bisa interaksi dengan platformnya Nutanix ya. Nah, ini di level yang phase ketiga ya, pemanfaatan dari public cloud-nya ya. Jadi kita sudah punya di level container, jadi ketika kita harus interaksi ke public cloud ya, itu sudah ada kita menggunakan Nutanix Beam ya. Nutanix Beam ini punya kemampuan untuk melakukan efisiensi ya. Jadi kalau aplikasi kita itu mau kita deploy di public cloud, itu public cloud-nya yang mana yang bisa memberikan optimal keuntungan ya dari segi billing ya, kemudian dari segi security ya, dia bisa melakukan compliance ya. Jadi kalau aplikasi kita katakanlah aplikasi buat e-commerce dan harus comply dengan PCI standar security gitu ya, itu bisa divalidasi menggunakan Beam ini ya. Oke, ya. Jadi dengan Beam ini kita bisa mengontrol dua dunia ya, dunianya di on-premise di data center kita yang private cloud ya, dan kemudian untuk yang di public cloud-nya pun kita bisa punya satu visibility, satu dashboard ya. Nah, jadi aplikasi kita yang sudah bentuknya kontainer ini ya bisa move freely antara on-premise dengan public cloud ya. Kalau misalnya mau pindahkan dalam level VM pun tetap bisa gitu ya, cuman biasanya nanti akan butuh resource yang lebih besar ya, seperti ini ya. Jadi di dua sisi ya, kita mau deploy di infra kita atau di public kita ya, itu udah seamless ya, dan kemudian kita punya visibility. Nah, ini dashboard dari Beam ya, jadi kita bisa lihat dashboardnya ya, total spend-nya ya di masing-masing public cloud, compare dengan di on-premise kita gitu ya. Kemudian dilihat historinya over time ya, pemakaiannya seperti apa ya, cost efisiensinya seperti apa ya. Kemudian siapa aja ya yang pakai ya, top 10 account-nya ya. Kemudian total cost ownership-nya pun sudah dikasih tahu ya, bisa dilihat ya total cost ownership-nya. Ya, bisa di breakdown ya, cost heads-nya ya. Kemudian kalau kita mau lihat detail dari klasternya ya, user VM count-nya berapa, kemudian costing modelnya seperti apa ya. Nah, ini kita bisa lihat ya, nggak cuma yang di public cloud ya. Kemudian kalau misalnya kita pengen melakukan optimalisasi gitu ya, ini juga dia bisa memberikan workload analisis ya. Jadi kalau misalnya ini kita pindahkan public cloud ke internal ya, ke on-premise kita, itu berapa sih ya savingnya, berapa sih cost-nya yang bisa kita optimize ya. Oke. Nah, itu semua sebenarnya kalau kita lihat gitu ya, kemampuan itu ada semua di Nutanix di sini ya. Jadi dari yang biasanya kita kenal kan ini modernized infrastructure ya, dengan Acropolis Hypervisor, Prism, kemudian Acropolis OS ya. Kemudian di atasnya bisa di-secure secara teknologi gitu menggunakan Flow dan Beam ya. Kemudian untuk datanya ya, kita bisa manfaatkan ya, kita bisa enable fungsi-fungsi jadi object storage ya, file sharing dengan analitik ya. Kalau kita masih punya aplikasi di bare metal pun bisa manfaatkan Nutanix sebagai storage dengan iSCSI volume ya. Jadi aplikasi bisa lihat Nutanix sebagai storage ya.
Kemudian dari segi operation ya, otomasinya ya sudah ada ya, menggunakan Prism dan Calm ya. Untuk DevOps-nya sudah ada Carbon, nggak perlu lagi install manually untuk Docker dan Kubernetes-nya ya. Dan business continuity itu sudah ada ya, mau replikasi ke box Nutanix juga, atau mau replikasi ke DR, replikasi ke Cloud DR ya, atau mau karena policy harus punya tape backup ya, itu kita bisa manfaatkan Nutanix Mine ya. Kemudian public cloud-nya pun ya sudah bisa didukung kalau kita menggunakan AWS, Azure, Google Cloud ya, itu sudah seamless untuk pergerakan aplikasi dan datanya ya. Nah, kemudian di atasnya ya kita bisa fokus ya, mau mendeploy aplikasi cloud native apa ya. Kemudian enterprise aplikasi kita tetap jalan di sini ya. Kedepannya memanfaatkan IoT ya untuk perangkat-perangkat di edge kita ya. Misalnya kalau di oil gitu ya, pipa-pipa gitu ya, atau kalau misalnya di perkebunan ya, tiap daerah ya, daerah di perkebunan itu bisa kita pasang perangkat IoT untuk kasih tahu ya suhu, kelembapan, kesehatan dari pohon-pohonnya gitu ya. Kemudian dev dan test ya, environment ya bisa kita lakukan juga di environment Nutanix ya. Kemudian analitiknya pun sudah ada ya. Dan sekarang ya Nutanix juga punya solusi buat working from home ya, VDI namanya Frame ya. Nutanix Frame ini bisa dideploy purely on public cloud ya. Jadi kita nggak perlu punya perangkat di internal, misalnya seperti saat ini kalau internal susah gitu ya, kita bisa lakukan subscribe aja ya, subscribe di public cloud untuk VDI desktopnya, kemudian subscribe ke Nutanix Frame untuk manajemen layer-nya ya. Jadi untuk Frame ini yang memudahkan manajemen dari VDI, autentifikasi ya, kemudian optimalisasi ya untuk perangkat VDI-nya. Oke. Ini ya, tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi untuk data services sudah mendukung ya, apapun kebutuhannya di level data services atau bentuknya itu file sharing, NFS, SMB ya, volume SKC atau S3 ya, seperti contohnya kita menyimpan picture gitu ya, data-data yang unstructured ya. Kita bisa menggunakan object storage ya. Ini dia Frame ya. Jadi Frame ini manajemen layer-nya ada di cloud ya. Tidak perlu lagi kita menginstall manajemen layer buat VDI. Ya. Ini database service tadi ya. Jadi sudah mendukung time machine, yang namanya time machine tadi snapshot periodically di schedule ya. Jadi pada saat kita refresh database, backup database, patching, ya, monitoring, provisioning itu lebih dimudahkan dan tidak dilakukan secara manually. Nutanix punya support 24/7 ya. Ini juga merubah behavior kita seperti dulu gitu. Kalau terjadi problem kita bingung ya, kemudian biasanya ada lead time ya, lama untuk di troubleshooting. Dengan Nutanix cukup open case ya. Biasanya dalam waktu setengah jam, tergantung dari level support kita gitu ya. Nutanix akan langsung bisa solving problemnya ya, tanpa perlu ada lagi dependensi gitu ya. Harus blaming ya. Di Nutanix sendiri udah bisa disupport, bisa di-solve problem-problem yang ada di dalam Nutanix ya. Ini dari Gartner Magic Quadrant gitu ya. Nutanix ada di Leader dan Forrester Wave ya. Ini biasanya dipatokan kalau memilih teknologi gitu ya. Teknologi ini sudah banyak yang adopsi belum ya. Dan biasanya dia leader kenapa? Karena biasanya untuk proses pembaruan new features ya itu biasanya lebih cepat ya. Ini dari segi IDC ya. Dari SDC dia melakukan studi ya secara benefit bisnisnya ya, itu menggunakan teknologi Nutanix platform ya, itu bisa lower TCO sampai 60%. Tadi udah dijelaskan depan, karena kita nggak perlu lagi memaintain banyak komponen gitu ya, secara yang
intrinsik gitu ya, overhead cost-nya itu bisa di reduce ya. Itu saja dari presentasi kali ini. Kalau ada pertanyaan boleh, atau mau kuis dulu ya? Pak, tadi ada beberapa pertanyaan Pak di chat tuh dari Pak Biondi. Beliau bertanyakan kalau yang tadi C-Lab berarti replikasinya murni di bare metal, murni bare metal di level OS-nya saja ya? Bentar, pertanyaannya di chat ya? Di chat, iya. Silip, oke. Di silip yaitu di level VM. Di level VM, jadi kita cukup pilih VM mana aja yang mau kita replikasi ya. Nanti dia akan replikasi ke Zylib-nya gitu ya. Kemudian kalau DR artinya kita bisa power on juga nanti di DR sana ya. Jadi nggak cuma backup aja ya. Kalau misalnya kita mau backup di public cloud sudah bisa sebenarnya, tapi levelnya cuma sampai backup doang ya, backup aja. Ya, jadi kita tidak bisa power on ya di public cloud. Itu udah support di AWS ya. AWS dan Azure itu udah bisa kita taruh VM kita di sana, tapi nggak bisa di power on ya. Kalau mau power on kita tarik dulu ya ke level Nutanix kita baru di power on. Seperti itu ya bedanya. Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Doni dari Atmajaya. Doni. Bentar, Pak Doni. Pertanyaannya apa ya? Nah itu Pak, yang ada 4 pertanyaan sih Pak. Oke, Pak Doni Atmajaya saya lihat tuh. Bisa dijelaskan secara detail untuk Nutanix ini, untuk VM datanya disimpan on-prem. Oke, ya. Jadi secara on-prem seperti biasa ya, Nutanix menyimpan datanya di kepingan-kepingan SSD dan hard disk yang ada di masing-masing node ya. Itu menggunakan teknologi Nutanix distributed storage ya, dengan mekanisme replication factor 2 atau 3 ya, itu seperti RAID 1 gitu ya, mirror gitu ya. Bedanya adalah karena dia modelnya distribute gitu ya. Ini secara software ya, satu keping data itu selalu punya duplikatnya ya. Jadi kalau misalnya kita punya VM katakanlah 20 giga ya, pada saat disimpan di storage device-nya Nutanix itu 20 giga akan dipecah menjadi kepingan 4 megaan kecil gitu ya. Kepingan 4 megaan ini ya dia akan punya duplikatnya ya. Jadi katakanlah node yang ada kepingan 4 mega ini mati, itu data yang hilang itu masih bisa diakses di node yang lainnya. Jadi lebih aman, dan Nutanix sudah tidak menggunakan teknologi RAID lagi ya, karena RAID itu teknologi lama. Dan teknologi RAID itu biasanya membutuhkan waktu untuk rebuilding, untuk recovery. Ya, jadi kalau menggunakan teknologi Nutanix ini nggak perlu recovery building lagi, karena sudah ada self healingnya. Jadi begitu data tidak bisa diakses, otomatis ya, controller akan mengarahkan aplikasi untuk memakai data yang available, tersedia ya. Data itu akan diambil, didekatkan ke aplikasi ya. Jadi nggak pernah aplikasi nyebrang gitu ya ke node lain untuk ambil data, nggak pernah ya. Jadi aplikasi akan di-serve oleh controller gitu ya, diberikan datanya akan didekatkan ke aplikasinya, dan itu semuanya running di SSD ya. Jadi kita bisa bayangkan perangkatnya sudah simple ya, jarak antara data dengan aplikasi sudah dekat, dan running di SSD itu lebih cepat ya, seperti kemampuan running di bare metal ya. Kalau kita masih menggunakan infrastruktur legacy gitu ya, yang tier itu, antara aplikasi dan data yang ada di sisi storage itu jauh sekali ya. Ada banyak latency di masing-masing controllernya storage, controllernya server gitu ya, kemudian layer virtualisasinya, baru ke aplikasinya, dan itu menimbulkan latency ya. Nah, dengan menggunakan teknologi ini, jarak antara data dengan aplikasinya sudah
dekat, ya sudah ada self healingnya gitu ya. Dan itu single point of failure-nya pun sudah dihilangkan, ya. Kemudian otomatis sync ke cloud itu kita menggunakan feature namanya Cloud Connect, ya. Jadi kalau kita misalnya mau otomatis sync ke cloud, ya, cloud-nya kalau misalnya kita cloud-nya Nutanix, Scilib itu ya, kita menggunakan mekanisme replication-nya. Kita bisa bikin schedule kapan mau direplikasi ke cloud DR-nya Nutanix, ya. Tapi kalau ke public cloud sendiri ya kita bisa menggunakan Cloud Connect ini, ya. Itu kita bisa push VM kita ke sana. Itu levelnya level VM, ya. Nah, kalau kita levelnya di level container Docker tadi, ya, kita menggunakan cloud automation gitu ya, lifecycle management Calm. Dengan Calm ini, ya, kita bisa daftarkan public cloud kita ya di Calm, ya. Jadi pada saat Docker aplikasi kita ini mau kita push ke public cloud, ya, Calm ini akan melakukan push ke public cloud. Ya. Itu dia bedanya ya. Jadi kita bisa lakukan di level VM dan level Docker dan container. Apakah untuk storage-nya bisa digabung dengan storage SAN storage? Beda teknologi, Pak. Jadi yang SAN storage itu teknologi lama, ya, itu bisa kita manfaatkan, tapi kita bypass ya, langsung ke level VM-nya aja. Ya. Jadi kalau VM aplikasi kita itu bisa manfaatin ASKC, ya, maka SAN kita cukup kita enable ASKC-nya sehingga VM kita bisa manfaatin storage yang ada di SAN. Ya, itu biasanya menggunakan ASKC protokol, ya. Oke, ya seperti itu. Jadi kalau kita mau integrasi dalam satu platform ini beda, ya. Jadi nantinya akan ada storage gitu ya, logical storage yang di Nutanix sama logical storage yang di legacy infrastructure, ya. Jadi dari sisi aplikasinya dia bisa lihat dua hal itu, ya. Biasanya yang legacy infra ini kita bisa manfaatkan untuk backup, ya. Jadi dengan menggunakan software backup seperti HiQ dengan Veeam, ya, kita bisa membackup aplikasi-aplikasi ini keluar, ya, menggunakan ASKC protokol. Karena ASKC runningnya di Ethernet, ya. Jadi kita nggak bisa pakai hybrid FBA gitu ya, fiber channel gitu, HBA gitu ya, ke mesinnya Nutanix, karena di Nutanix sudah tidak ada teknologi HBA-nya, ya. Jadi dia menggunakan Ethernet 10 gig minimum, ya. Bisa dijelaskan cara migrasi? Oke. Jadi di Nutanix ada namanya Nutanix Move, ya. Nutanix Move ini free of charge, bisa dipakai untuk dilakukan migrasi, ya, either dari existing virtualisasi, ya, ataupun dari cloud tadi, ya, dengan Nutanix Move ini, ya. Kalau dari physical biasanya sudah banyak tools-tools, ya, untuk pindahin dari physical ke virtual seperti VMware Converter, ya, kemudian model backup dan restore, kemudian Clonezilla, ya, banyak ya sebenarnya ya tools-toolsnya kita bisa lakukan pindahkan dari physical ke virtual, ya. Kalau bentuknya sudah virtual kita bisa upload, ya, kita bisa masukkan ke Nutanix dan dia bisa otomatis bisa menerima format-format virtual tersebut, ya. Pemilihan minimal node-nya itu 3 node, ya. Itu sebagai kayak lokomotif, itu depannya dulu gitu ya. 3 node ini harus homogen, harus sama, ya. Nanti berikutnya itu bisa sesuai kebutuhan, ya. Jadi misalnya tahun depan kita baru nambah, ya, kita bisa nambah per node, ya. Jadi satu node itu kita bisa tambahkan dengan prosesor yang berbeda, ya, karena biasanya tahun depan sudah teknologinya berbeda. Itu bisa kita combine dengan existing arsitektur clusternya, ya. Gitu Pak Doni, mudah-mudahan menjawab, ya. Kemudian dari Pak Ahmad Susani, untuk Scilib ini di dua sisi production dan DR, apakah harus pakai Nutanix atau salah satu? Ya, jadi ini environment Nutanix, ya, jadi harus menggunakan Nutanix, ya, karena ini memanfaatkan teknologi replikasi yang sudah ada di Nutanix, ya. Oke, jadi kalau misalnya hypervisor-nya mau pakai
tadi kan kita support bermacam-macam hypervisor bisa ya, selama infrastrukturnya itu pakai Nutanix ya, Nutanix Acropolis gitu ya. Jadi misalnya hypervisornya kita pakai Hyper-V atau kita pakai VMware ya. Nanti itu replikasinya akan di level Nutanix Acropolis-nya ya. Jadi di sana otomatis akan dilakukan penyesuaian ya, convert jadi bisa running di formatnya Nutanix ya. Tipaan tanya minimum bandwidth internet yang dibutuhkan untuk enable DR side di cloud, berapa total VM yang menggunakan storage. Oke, jadi kalau misalnya untuk bandwidth yang dibutuhkan gitu ya, kalau di awal 20 tera itu otomatis kita harus menghitung 20 teranya itu ya. 20 tera misalnya ya, kita pengennya dalam 1 hari ya. Berarti nanti akan dilihat ya bandwidth-nya ya, bandwidth per second-nya yang dibutuhkan itu berapa, akan di breakdown gitu. Kita bisa pakai tools di internet banyak Pak, bandwidth kalkulator gitu ya, kita masukkan aja 20 tera ya, misalnya waktunya berapa lama, itu akan keluar kebutuhan bandwidth-nya berapa ya. Tapi kalau misalnya sudah jalan, biasanya yang kita perlu hitung adalah delta datanya aja ya, dan datanya biasanya nggak besar, akibatnya kebutuhan bandwidth nanti yang dibutuhkan juga nggak sebesar di awal ya. Jadi mungkin yang pada saat proses di awal ini yang butuh bandwidth lebih besar. Rata-rata di sekitar 1 mega cukup sih, 1 mega juga udah cukup. Karena katanya itu rata-rata di bawah 1 mega sih. Customer yang udah sekitar 400 kilobyte sampai 1 mega rata-rata average di segitu. Iya. Ya. Nanti related nanti ke berapa lama selesai di transfer aja, karena besaran itu kan sama kayak jalan tol ya, begitu jalan tolnya penuh otomatis jadi lambat gitu, seperti itu ya. Oke, rekaman webinar ini akan di-share nanti dengan Mas Saldo ini ya. Oke, apakah secara keseluruhan biaya cost dengan menggunakan Nutanix Cloud ini bisa merujuk dari itinerary yang existing? Oke, ya jadi kita punya satu studi Pak, jadi ada satu rack gitu ya menggunakan 3-tier ini ya, kita bisa hitung aja ya dari proses acquisition teknologinya dari servernya berapa ya, kemudian storage-nya berapa ya. Kalau misalnya kita tetap menggunakan teknologi ini ya, menggunakan EBIT yang lama gitu ya, artinya kita beli server yang baru, storage yang baru gitu ya. Nah itu selain dari sisi cost sebenarnya adalah dari segi strategic bisnisnya. Artinya kita tahu gitu ya, dulu dari physical ke virtual aja mau nggak mau semuanya berubah ya. Dan sekarang dari virtual ke cloud native otomatis nanti semuanya berubah. Jadi kalau kita investasi perangkat yang masih menggunakan teknologi lama seperti itu ya, kita akan ujung-ujungnya gitu ya kita akan kehilangan gitu ya, kehilangan momentum gitu ya untuk related ya ke tren bisnis ke depannya ya. Dari segi cost bisa dilihat IDC kita udah ada cost dari IDC dari Gartner gitu ya, melakukan ya tadi di belakang juga ada gitu ya, itu bisa cost-nya bisa reduce, kita nggak perlu nyiapin banyak orang untuk training ya untuk masing-masing komponen teknologi gitu ya. Cukup 1 atau 2 cloud admin, sisanya bisa jadi developer gitu ya. Kemudian proses beli license renewal-nya untuk masing-masing komponen ya, itu cuma bisa di-reduce gitu ya. Cukup komponen infrastruktur Nutanix aja yang harus renewal ya. Itu salah satu contohnya sih Pak ya. Bagaimana kalau mau replace ke cloud dengan memanfaatkan device yang sudah ada? Oke, Pak Budiono, maksudnya apa ya? Mau replace ke cloud dengan oke. Ya, jadi kalau misalnya mau bypass gitu ya, langsung ke public cloud itu bisa Pak ya. Itu biasanya memanfaatkan teknologi Docker container gini menggunakan Kubernetes. Bapak bisa install di bare metal gitu ya. Tapi kalau misalnya skill kita tidak mencukupi gitu ya, itu banyak kompleksitas ya.
kemudian belum level high availability-nya tidak ada gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan bare metal, satu server itu mati, artinya service yang running di atasnya itu akan otomatis ikut down gitu ya. Nggak ada HA-nya, nggak ada high availability-nya, nggak bisa otomatis pindah ke node yang sebelahnya ya, node yang lainnya secara otomatis ya. Jadi meskipun dengan bare metal kita tetap bisa menggunakan teknologi Kubernetes ini, Docker ini, kita bisa push ke public cloud, itu tetap bisa ya. Ya cuman masih ada risiko karena tidak ada simple management tadi ya. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Ya. Jawabannya. Pak Petrus, mungkin sebelum melanjutkan tanya jawabnya, mungkin kita bisa mulai kuisnya, Pak ya? Oh gitu. Ya. Oke, kuisnya gimana nih? Oh ya, Bapak dan Ibu sekalian, untuk pop-up quiz ini nanti kita ada 3 pertanyaan, Pak. Cara menjawabnya, nanti Bapak bisa chat aja nama Bapak. Nah, itu duluan aja, Pak. Nanti yang pertama itu kita kasih kesempatan, kemudian ya mudah-mudahan sudah benar jawabannya. Kalau misalnya belum, orang yang kedua di chat itu kita tanyakan, Pak. Kira-kira ada pertanyaan, Pak? Pak Widi? Ya. Sedikit mau ada tambahan ini dari distributor kita SMI. Mereka juga lagi mau share ada promo untuk HPE DX promonya. Dari Pak Vincent, mungkin sebentar Pak Vincent boleh dipersilakan untuk share promo yang ada saat ini. Halo semuanya, jadi kenalin nama saya Caca dari distributor Nutanix SMI. Ini saya setim sama Vincent, saya bantu jelasin untuk promo Nutanix dari HPE-nya ya. Sebelumnya kita mau jelasin nih, jadi kan Nutanix seperti yang tadi udah dibilang, kita software company, jadi kita tuh bisa OEM sama banyak brand hardware ya. Nah di sini kita lagi ada promo sama HPE nih, nah jenisnya namanya Nutanix DX, HPE DX. Jadi promo ini berlaku sampai tanggal 17 Agustus 2020. Spesifikasinya ini kalian udah langsung dapat 3 nodes HPE DX, masing-masing itu CPU-nya Xeon Silver Intel 8 core, 16 GB RAM kali 18 keping, 960 GB SSD kali 6 keping, 2 TB SAS kali 6 keping, terus udah dapat Ethernet-nya SFP+, kemudian hardware warantinya 3 tahun dan Nutanix support-nya itu 1 tahun. Harganya ini cuma 495 juta aja udah langsung dapat 3 nodes. Seperti itu promonya kurang lebih. Ada yang mau ditanyakan kah? Harga ini tapi masih exclude PPN dan exclude instalasi ya. Terus konfigurasinya udah fix kalau misalnya mau yang harganya segini gitu. Ini udah end user price langsung Pak, Bu. Kira-kira ada yang mau sudah siap dipakai keseluruhannya Mbak? Iya, jadi kan kalau kita itu sistemnya inden ya Pak, paling dia nyampe tuh 6-8 weeks, habis itu udah bisa langsung dipakai. Jadi siap dioperasional ya? Iya, betul. Oke. Itu ukurannya berapa U Bu Caca? Masing not 2 U ya. Tapi kalau misalnya kayak existingnya udah NX gitu, mesti tetap NX ya. Kalau misalnya mau beli DX, nambah DX tuh jadi beda cluster sih, ya Mas Petrus ya. Gimana? Sorry. Kalau misalnya existingnya NX, dia mau nambah DX kan nggak bisa jadi satu kan, mesti beda cluster Iya. kan. Jadi ini relatif ke pertanyaannya Pak Aan ya. Jadi kita sebenarnya secara teknis bisa menjadikan itu dalam satu cluster ya, meskipun beda brand, beda kecepatan prosesornya gitu ya. Tapi secara support, kalau beda brand gitu akan nanti ada dispute gitu ya. Ini komponennya punya siapa, harusnya ke siapa gitu kan ya. Biasanya terjadi seperti itu. Ya, jadi secara support nanti akan minta meskipun itu dalam satu brand, dalam satu cluster. Nggak apa-apa, kita bisa lakukan seperti itu dan kita bisa satukan dalam satu dashboard menggunakan Prism Central. Ya, jadi di Prism Central nanti akan kelihatan ada 2 cluster ya menggunakan hardware yang berbeda ya. Untuk tipe prosesornya meskipun berbeda itu tetap bisa disatukan ya. Jadi yang lebih cepat yang sekarang dengan yang lama gitu, yang lebih lambat itu bisa kita satukan ya. Seperti itu Pak.
Pak Petrus yang disebutkan Bu Caca. Kalau sekarang saya punya NX series, terus saya mau beli DX series gitu. Itu nanti bisa di cluster atau harus cluster yang berbeda ya? Harus cluster berbeda, Pak. Karena Berbeda. NX itu platformnya dari Supermicro gitu ya, dan DX platformnya dari HP. Nah, untuk supportnya itu beda ya, dari NX itu supportnya dari Nutanix. Yang DX ini ya support hardware-nya, replacement hardware segala macam ya, untuk hardware itu masih dari HP. Jadi belum bisa dihandle Nutanix sendiri. Ya, jadi kenapa saat ini arahannya gitu ya, secara support structure masih diminta dibedakan klasternya gitu. Tapi secara teknikal itu bisa sih, Pak. Oke. Ya. Begitu kurang lebih SMI sih. Mungkin Aldo ada mau tambahan lagi? Ya, mungkin sudah kali ya. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke pop quiz-nya. Fokus nih pertanyaannya. Pertanyaan ditulis di chat atau gimana? Atau disebutin aja sini? Langsung disebutin aja menurut saya, Petrus. Oke. Jadi pertanyaan pertama ya. Jadi tadi kita lihat Nutanix, ini gampang sih kalau tadi sempat perhatikan. Nutanix support data services itu bentuknya apa aja? Ya, ada 3 macam tadi ya. Jadi data services-nya. Nah. Boleh, ada yang mau jawab, tulis nama ya berarti ya di chat ya. Ya, jadi yang ingin menjawab, put namanya di chat box, jadi kita akan panggilkan namanya, langsung bisa di-unmute untuk menjawab pertanyaannya. Dan dari Pak Ahmad Susani, boleh Pak di-unmute untuk memberikan jawabannya? Sorry Pak, bisa diulang tadi pertanyaannya apa? Oke, pertanyaannya Nutanix mensupport data services ya. Data services itu yang tadi Nutanix bisa secara storage itu difungsikan fungsinya sebagai macam-macam ya. Nah, jadi ada 3 tadi ya. Bisa disebutkan apa aja? DBASS, database service ya Pak. Oh, maksud saya bukan services yang itu, ini services di level storage-nya, ya. Jadi kan Nutanix kan itu storage define ya. Nah, storage define-nya Nutanix itu bisa difungsikan untuk feature-feature gitu ya, apa aja, ya. Bisa dipakai storage-nya Nutanix itu bisa dipakai untuk apa, ya. Tadi ada macam-macam ya, ada 3 yang saya sampaikan sih. Oh. Wah, yang saya catat itu ya. Oke. Yang Kubernetes itu ya, Pak? Di bawahnya, di slide 3 terakhir Ki, udah agak di belakang sebenarnya. Ya. Oh, yang AOS, Prism? Di bawahnya lagi. Oke, saya kasih hint ya. Salah satu, jadi tinggal 2 nih. Hint-nya adalah dia Nutanix itu bisa difungsikan sebagai storage dengan kemampuan volume ya, kayak ASCII gitu Pak ya. Jadi untuk yang bare metal ya, seperti katakanlah Oracle gitu ya. Kalau Oracle kan license-nya kalau di virtual kan dia diminta menghitung semua core-nya gitu ya dalam satu cluster. Nah biasanya Oracle itu yang punya bare volume, metal sendiri. Volume sama tadi ada 2 file object. Iya betul. Oke. Oke, berarti jawaban Pak Ahmad Susani benar ya. Jadi kita akan memberikan voucher GoPay sebesar 150.000 untuk yang bisa menjawab pertanyaan. Ini pertanyaan pertama. Jadi kita masih ada 2 pertanyaan lagi ya Pak Petrus. Ada 2 pertanyaan lagi. Teman-temannya Oke, makasih.
yang ingin menjawab jangan taruh jawabannya di chat box karena saya bisa melihat jawabannya juga di chat box. Please. Ini Pak An, malu nih Pak An nih. Ya. Tulis namanya aja, nanti kita akan panggil untuk menjawab dengan cara unmute gitu ya. Jadi setelah kita panggil baru dijawab pertanyaannya. Oke, monggo silakan Pak Petrus biar tidak. Oke, pertanyaan kedua gampang ini ya. Jadi Nutanix punya kemampuan security gitu ya. Security logical firewall gitu ya. Jadi bisa melakukan mikrosegmentasi. Tadi di chart-nya chart ke berapa nih? Ke halaman 23 gitu sudah disebutkan. Tolong dibantu aja nama produknya apa, gampang itu ya. Ya, tulis nama dulu Pak Sugianto Trias. Boleh Pak di unmute? Oke Bu. Ya, oke Bu. Untuk yang mikrosegmentasi tadi bisa membuat dua VLAN yang berbeda ya. Bisa melakukan auto connect ke cloud. Atau mungkin bisa diulang lagi. Bisa diulang lagi mungkin pertanyaannya sebenarnya mudah. Jadi nama produknya apa Pak? Kemampuan itu gitu kan. Oh, produknya ya. Produknya yang mikrosegmentasi itu ya. Iya, betul. Mikrosegmentasi itu tadi produknya ya, bukan yang dua VLAN yang berbeda dijadikan satu itu, yang auto connect to cloud itu ya. Vincent nih bocornya. Ayo Pak, boleh Pak. Sebentar, mikro dua VLAN. Ya, jadi pertanyaan nama produknya Pak ya. Jadi kalau tadi kita lihat kan ya. Yang slide-nya nomor 23 kita lihat slide-nya one platform, any app, any application ya, untuk secure your environment. Boleh jawab Pak, saya. Halo? Ya. Saya boleh jawab Pak, Ramadhani. Oh ya, gitu, boleh. Siapa? Dengan namanya siapa nih? Ramadhani Pak. Oh ya. Ini berdasarkan utuhan apa enggak nih? Tadi dengan Pak Sugianto berarti tidak bisa menjawab ya. Kita next-nya ke Pak Aan dulu mungkin. Ya, jawabannya ya, ada Pak Aan dulu. Si Bim, Pak. Si Bim, ya satunya lagi Pak. Satunya lagi itu Flow. Nah, benar. Ini tadi memperhatikan berarti ya. Yang Oke, jadi pemenang kedua selamat untuk Pak Slamet Riyadi ya. Pak Aan Slamet Riyadi. Nanti kita akan kontak untuk pengirimannya. Dan yang terakhir ya Pak, berarti ini ya. Pertanyaan terakhir, jadi jangan berkecil hati, jangan lupa untuk namanya ya, silakan untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya ya, untuk mendukung work from home ini ya, Nutanix punya solusi VDI ya, desktop as a service ya, bisa disebutkan namanya, nama produknya? Ya, halo Pak. Halo, dengan siapa ini? Ramadhani Pak. Ya, silakan dijawab Pak. Cyframe. Ya, betul Pak. Oke, selamat untuk Pak Ramadhani. Jadi Pak Ramadhani benar untuk jawaban yang ketiga, Cyframe. Oke, thank you untuk teman-teman yang berpartisipasi di kuis. Mungkin selanjutnya saya bisa pass over ke Pak Aldo ya. Untuk selanjutnya kita ada apa? Oke, terima kasih Bu Catherine dan terima kasih juga pada Pak Petrus ya. Mungkin sebelum kita mengakhiri acara hari ini bisa tolong untuk bantu juga kepada rekan-rekan sahabat MII untuk partisipasinya mengisi untuk feedback form dari webinar Nutanix pada hari ini, karena untuk mengisi feedback form pada hari ini pun kita juga akan memberikan voucher senilai 50.000 bagi yang mengisi pada feedback formnya. Dan mungkin Pak Widi mau ada tambahannya? Dari saya sih udah cukup ya. Untuk Bapak dan Ibu, terima kasih kami ucapkan atas nama Nutanix maupun MII sudah meluangkan waktunya Pak. Semoga 1,5 jam ini bisa membantu Bapak Ibu dalam merencanakan data center Bapak Ibu maupun aplikasi Ibu untuk kebutuhan bisnis Bapak Ibu sekalian.
Untuk selanjutnya mungkin Bapak Ibu tolong isi feedback form dan tolong diisi selengkap-lengkapnya Pak, terutama untuk perusahaan mana, nama dan telepon dan email, karena nanti kita akan kirimkan voucher berupa GoPay sebesar 50.000 ke masing-masing Bapak Ibu yang lengkap mengisi feedback formnya. Mungkin dari saya itu aja Pak, Ibu, terima kasih. Kepada Pak Petrus juga terima kasih. Kemudian juga dari SMI di sini juga udah ada Pak Vincent dan juga Bu Caca ya, terima kasih. Dan untuk promo tadi boleh diulang Bu, itu sampai kapan ya tadi Bu Caca? 17 Agustus Pak. 17 Agustus ya, wah sesuai dengan merdekaan ya. Oke, mungkin dari saya itu aja. Dari rekan-rekan Nutanix, mungkin dari sini ada Bu Nurina, Pak Petrus maupun Bu Catherine, ada yang mau ditambahkan? Dari saya cukup, terima kasih waktu dan kesempatannya untuk sharing. Catherine mungkin atau Mbak Rina kalau ada. Ya, mungkin kalau saya lebih ke materi ya, mungkin ada banyak pertanyaan materi again kita akan kirimkan untuk recording session-nya ataupun presentasi yang dibawakan oleh Pak Petrus hari ini. Dan again saya mengucapkan terima kasih untuk waktunya pada hari ini ya, kurang lebih 1,5 jam. Boleh minta share link untuk kuesioner? Gimana Pak? Sorry suaranya agak numpang tindih tadi. Link untuk kuesioner karena untuk apa namanya linknya tidak hidup. Kita nanti akan minta database dari Akademisi Pemasaran. Kuesionernya nggak hidup. Sorry Pak, saya kurang jelas Pak suaranya Pak karena ada background noise di belakangnya. Apa mungkin bisa diketik aja kali ya? Atau mungkin kalau ada pertanyaan dari tim MII bisa infoin email kemana? Di chat box. Chatbox saya nggak hidup, jadi tolong link untuk isi kuesioner kemana? Oh oke. Ini dengan Bapak siapa ya? Faisal Piliang. Pak Faisal, oke nanti kita kirimkan linknya berarti ya. Tim MII bisa tolong bantu kirimin ke Pak Faisal. Karena beliau tidak bisa masuk ke chat box katanya. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Ya itu saja sih dari saya. Sekian. Oke, mungkin sekian acara pada hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang telah ikut berpartisipasi pada pagi hari ini. Sekiranya juga dapat membantu solusi ke depannya untuk perusahaan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Mungkin untuk acara hari ini kita selesai dan terima kasih untuk semuanya untuk setelah menghadiri hari ini. Terima kasih semuanya. Thank you. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih.